Kemudian unsur kewilayahan ini adalah kecamatan, ini kodenya nomor 7 ya. Kemudian unsur pemerintahan umum ini adalah Kesbang Pol, ini hanya satu juga ini, Kesbang Pol. Kemudian unsur kehususan kita tidak ada ya, ini kayak DKI, Aceh, Papua ya. Ini tidak unsur. Ada 9 ya, perhubungannya sudah. Ini memang lebih detail ini perinciannya. Kemudian langkah dan tindak lanjut, kita akan melakukan pemetaan urusan bidang urusan program kegiatan kegiatan ini koordinasikan oleh Bapak Litbang nanti. Kemudian pemetaan organisasi oleh perangkat daerah. Ya nanti ini sebenarnya di organisasi ini. Tapi kan kita sudah ya tapi harus dikotakan ini organisasinya itu yang serumpun dan tidak serumpun, kan ada kodenya sendiri. Kemudian penyelarasan fungsi berdasarkan urusan, ada fungsi-fungsi tadi pendidikan dan seterusnya. Nah ini pemetaan kode rekening ini dikoordinasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD. Tapi ini kode rekening nanti disesuaikan dengan sistem aplikasi kita. Di sekarang ini BPKP sedang melakukan penyesuaian juga kode-kode yang ada di sistem perencanaan dan sistem penganggaran. Nanti kita berjalan dengan apa yang ada dulu, tapi pemetaannya dilakukan secara manual nanti. Kemudian ini implementasi di masa peralihan, kita ada masa peralihan. Ini setelah terbit surat edaran Kemendagri, Mendagri maksudnya ini ya, nomor 130 tentang implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan RKPD tahun 2021 tetap mengacu pada RPJMD yang berlaku sehingga konsistensi antara RPJMD dan RKPD tetap dapat dijaga. Pemetaan bukanlah perubahan indikator dan target kinerja dalam RPJMD dan Renstra, melainkan penyesuaian kodifikasi tanpa berubah indikator dan target. Jadi target tidak dirubah. Yang kita rubah tadi itu program, kegiatan dan subkegiatan, tapi targetnya harus tetap sebagaimana ya yang diatur dalam RPJMD 2016-2021. Begitu juga di Renstra ya, di perangkat daerah, di target dan indikator kinerjanya tetap. Yang berubah tadi program, kegiatan subkegiatan, menyesuaikan gitu, menyesuaikan dengan target indikator kinerjanya mana yang sesuai. Kemudian penyesuaian kodifikasi berdasarkan hasil pemetaan berfungsi sebagai jembatan dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran. Nah, perlu diketahui bahwa peraturan Mendagri ini juga dalam mengakomodir beberapa penyesuaian kebijakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 tetap berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang berlaku. Pemerintah daerah segera melakukan proses pemetaan mapping terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program kegiatan dan subkegiatan untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 90. Ini pemetaan bukan hanya di RPJMD tapi juga di Renstra perangkat daerah. Nah, hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KPPAS sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD. Kemudian nanti hasil pemetaannya dikeluarkan dalam bentuk berita acara. Bagi daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 termasuk kita, penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, ini RPJMD teknokratik dimulai. RKPD dan Renstra perangkat daerah berpedoman pada peraturan Permendagri dalam peraturan Mendagri nomor 90 tahun 2019. Dinantikan kita ke penyusunan RPJMD teknokratik dan Renstra ya untuk perangkat daerah. Nanti akan dipegang ya subang programnya. Nanti ditambah ya undangannya direvisi, diminta juga sekretaris itu hadir lah. Tapi bukan ikut pelatihan tapi mendampingi.
untuk penyusunan dan surat supaya sekretaris juga tahu gitu, karena sekretaris kan atasan sebuah perencanaan harus tahu perencanaan di perangkat daerahnya, sehingga juga harus ikut. Nanti kalau anggarannya bisa menggunakan di rapat-rapat koordinasi, jadi dia bukan ikut ini BPTEK-nya, tapi mendampingannya. Dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan menjelaskan perencanaan keuangan daerah, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ini sebenarnya digunakan untuk digunakan dalam mendukung sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur didefinisikan sebagai penggolongan, pemberian kode, dan daftar perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Penyusunan dokumen-dokumen menggunakan kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur ini digunakan dalam tahapan-tahapan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan keuangan daerah, pelaksanaan dan pendiagnosaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, dan analisis informasi pemerintahan daerah lainnya. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur terdiri atas urusan, program, kegiatan dan subkegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan, dan subkegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur fungsi disusun berdasarkan pewujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur organisasi berdasarkan susunan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sumber pendanaan disusun berdasarkan sumber pendanaan yang meliputi dana umum dan dana khusus. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur tata wilayah administrasi pemerintahan disusun berdasarkan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur rekening disusun berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub-rincian objek yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pembayaran sejalan, belanja, pembiayaan, pendapatan, laporan operasional, dan beban. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur merupakan acuan baku bagi pemerintah daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam penyusunan raca laporan realisasi anggaran dan laporan operasional tahun anggaran 2021, pemerintah daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sesuai dengan lampiran Permendagri 90 tahun 2019 yang saudara tidak bahas ini. Mari kita bahas satu persatu secara umum klasifikasi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan belanja dasar, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan pemerintahan, urusan penunjang, urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan. Kodifikasi berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan yang digunakan provinsi, kabupaten, kota terdiri atas
program penunjang usaha pemerintah daerah dengan kode XX. Program penunjang ini yang ada di setiap perangkat daerah, ya kayak kemarin administrasi perkantoran dan seterusnya. Tapi di situ sudah ada kayak misalnya Renstra, penyusunan Renstra semua di situ. Jadi sudah ada cuanya bisa diseragamkan dengan perangkat daerah lain. Wajib menjadi tiga urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dikodifikasi dengan angka 1. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terkait itu dikodifikasi dengan angka 2, dan urusan pilihan yang dikodifikasi dengan angka 3. Unsur pendukung urusan pemerintahan yang dikodifikasi dengan angka 4, unsur penunjang urusan pemerintahan dikodifikasi dengan angka 5, unsur pengawasan dikodifikasi dengan angka 6, unsur kewilayahan dikodifikasi dengan angka 7, unsur pemerintahan umum dikodifikasi dengan angka 8, dan unsur kekhususan dikodifikasi dengan angka 9. Ya. Jadi kalau tadi bisa dijelaskan ya, program penunjang urusan pemerintah daerah itu ada semua di perangkat daerah, makanya poinnya XX. Jadi semua perangkat daerah melakukan ini. Yang tadi urusan-urusan rutin itu yang dilakukan perangkat daerah tadi seperti administrasi perkantoran dan lain-lain. Nah kemudian ada urusan pemerintah konkuren yang urusan wajib tadi itu yang dengan yang terkait dengan peran dasar tadi pendidikan, kesehatan yang ada KPD. Nah, kemudian unsur penunjang urusan pemerintah yang nomor 5 ini yang tadi Bapeda Politbang, kemudian BKPSDM, BKAD. Lalu unsur pengawasan inspektorat sendiri ini unsur kewilayahan kode 7 ini adalah untuk kecamatan. Kemudian unsur pemerintahan umum ini khusus Kesbangpol. Kemudian unsur kekhususan tindak lanjut. Klasifikasi dan kodifikasi urusan pemerintah konkuren terbagi menjadi 32 bidang urusan yang dimulai dari usaha pemerintahan bidang pendidikan dengan kode 1.01 terus sampai dengan yang ke-32 yaitu usaha pemerintahan bidang transmigrasi dengan kode 3.2. Klasifikasi dan kodifikasi unsur. Jadi kedua kan ini ya. Kedua 6 urusan wajib 6 pelayanan dasar dan 18 urusan pilihan. Unsur sekretariat daerah dengan kode 4.01. Dari perbandingan dari 13 klasifikasi dan kodifikasi unsur penunjang usaha pemerintahan terdiri atas unsur perencanaan kodifikasi dengan 501, unsur keuangan kodifikasi dengan 504, unsur kepegawaian dikodifikasi dengan 523, pendidikan dan pelatihan dikodifikasi dengan 504, bukan kan ada yang bisa juga berapa saja yang bisa kodifikasi dengan 505, unsur pengawasan kodifikasi dengan 5.6 dan unsur pengelolaan pembatasan daerah kodifikasi dengan 5.07. Klasifikasi dan kodifikasi unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah dengan kode 6.01. Klasifikasi dan kodifikasi unsur kewilayahan yang terbagi menjadi provinsi dan kabupaten kota di mana kecamatan dengan kode 7.01, kota administrasi provinsi DKI dengan keuangan kode unsur keuangan itu dua kan bapak kabupaten administrasi provinsi DKI Jakarta dengan kode 703. 5 4 klasifikasi dan kodifikasi usaha pemerintahan yaitu Persatuan Bangsa dan Politik dengan kode 8.01. Nah, sementara klasifikasi dan kodifikasi unsur kekhususan ini cuma pada daerah yang memiliki kekhususan dalam identitas syariat Islam Aceh dengan kode 9.02, Ulama NU dengan kode 9.03, sementara majelis adat Aceh dengan kode 904, sementara
sementara pada administrasi Aceh dan nepotisme dan titik 06 dan kira-kira keistimewaan dengan kode 9.01. Urusan pemerintahan, urusan pemerintahan dan kewenangan atas susunan pemerintahan perlu diterjemahkan dalam bentuk konkret aktivitas pembangunan berupa mengatur program dan kegiatan. Transformasi urusan pemerintah di dalam mengatur program dan kegiatan di sisi lain memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, program disusun dengan memperhatikan tidak urusan dan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah. Kodifikasi kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi diberi kode identitas 1.xx dan kodifikasi kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota diberikan kode identitas 2.xx. Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kodifikasi program kegiatan dan subkegiatan terdiri atas program penunjang urusan dengan kode XXX01 dan program dalam rangka melaksanakan urusan sesuai dengan bidang urusan dengan kode XXX02. Kodifikasi kegiatan dan subkegiatan meliputi kegiatan pada provinsi. Nah, saya jelas ini. Coba Kemendagrinya ada ya? Kemendagrinya ada satu kode. Ya ini besar itu. Nah, ini kita lihat misalnya ini urusan pemerintahan bidang apa nih? Ketuhanan ya, Tuhan. Kotanya kan kita coba yang lain, coba di urusan wajib, coba yang di atas pendidikan gereja. Ya, lihat yang paling atas ini, ya, coba. Besar ini. Nah, coba lihat, kita lihat di sini Pak. Jadi nanti urusan ini kode untuk urusan, ya, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ya. Lalu bidang urusan 1.01 urusan pemerintahan bidang pendidikan. Nah, di kodenya 1.101. Lalu kemudian programnya yang tadi terkait urusan ya, ini 1.01 0.02 program pengelolaan pendidikan. Lalu kemudian kegiatannya 101 2.01 pengelolaan pendidikan sekolah dasar. Subkegiatannya ini pembangunan sekolah. Jadi dulu ini programnya. Dulu ini program, sekarang jadi kegiatan. Kemudian ada tambahan yang kegiatan dulu jadi subkegiatan. Ya. Jadi kodenya ini ada. Jadi nanti tinggal dibagikan aja ke, mungkin dibuat grup aja rencana di share ini supaya bisa tinggal melihat aja di sonanya untuk melakukan pemetaan itu. Tinggal melihat mana yang sesuai. Nanti akan kelihatan, oh ini urusan saya, ini bukan urusan saya.